Legenda Pulau Kemaro, Sumatera Selatan. Adik-adik yang manis, ketemu lagi kita di channel Pohon Cemara. Seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita bersama-sama untuk dapat mengembangkan channel ini agar terus berkembang dengan cara ketik like, share, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya. Selamat menonton ya. Dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sriwijaya. Rajanya memiliki seorang putri yang amat cantik bernama Siti Fatimah. Suatu hari, Tan Bun An, seorang putra mahkota dari negeri Cina, datang untuk berdagang. Raja Sriwijaya senang melihat Tan Bun An yang rajin dan berharap agar Tan Bun An bisa menjadi menantunya. Raja menjamu Tan Bun An di istana. Saat itulah Siti Fatimah muncul. Tan Bun An terkesiap. Dia terpesona melihat kecantikan Siti Fatimah. Raja pun memperkenalkan Tan Bun An pada putrinya. Sejak saat itu, Tan Bun An dan Siti Fatimah saling jatuh cinta, lalu memutuskan untuk menikah. Sebelum menikah, Raja Sriwijaya meminta Tan Bun An untuk menyediakan mas kawin. Sediakan 9 buah guci berisi emas, pinta raja. Tan Bun An menyetujui pemerintahan raja. Dia selalu mengutus seorang anak buahnya untuk pulang dan memberikan surat kepada orang tuanya. Dalam surat itu, Tan Bun An memohon restu dan juga meminta agar orang tuanya menyediakan 9 guci yang berisi emas. Beberapa bulan kemudian, utusannya kembali dengan membawa 9 buah guci di kapalnya. Tan Bun An mengajak istri Fatimah dan Raja Sriwijaya untuk melihat isi-isi guci-guci tersebut. Dia yakin guci-guci tersebut berisi emas. Namun, tanpa sepengetahuan Tan Bun An dan juga utusannya, orang tuanya telah menutupi emas-emas itu dengan sayuran. Mereka berjaga-jaga kalau ada perompak yang menyerang kapal. Dengan menyembunyikannya di balik sayuran, emas itu aman. Sayangnya, mereka lupa memberitahukan hal itu kepada Tan Bun An dan juga kepada utusannya. Saat melihat tumpukan sayuran yang sudah membusuk, Raja marah besar. Tan Bun An pun jadi malu dan gusar. Dia lalu membuang guci-guci itu ke sungai dengan penuh amarah. Saat dia membuang guci terakhir, tak sengaja gucinya membentur kapal. Guci itu pecah dan betapa terkejutnya semua orang yang ada di atas kapal itu. Di antara sayuran-sayuran busuk itu ada batangan-batangan emas. Tan Bun An langsung tersadar bahwa guci-guci yang sudah dibuangnya tadi semuanya berisi emas. Tanpa pikir panjang, dia terjun dan berenang menyusuri sungai Musi. Sekuat tenaga dia mencari guci-gucinya yang telah hanyut. Dia terus berenang jauh meninggalkan kapal sampai tubuhnya tak terlihat. Sudah berhari-hari, Tan Bun An tak juga kembali. Siti Fatimah jadi gelisah. Dia meminta izin pada ayahnya untuk mencari Tan Bun An. Siti Fatimah berangkat dengan ditemani sejumlah prajurit kerajaan. Mereka menyusuri sungai Musi. Saat itulah Siti Fatimah seolah mendengar suara Tan Bun An memanggilnya. Namun, tak ada prajurit yang mendengar suara itu. Itu suara Tan Bun An, aku harus menolongnya. Siti Fatimah pun bergegas menceburkan dirinya ke sungai. Para prajurit tak sempat mencegah sang putri. Tubuh Siti Fatimah pun hanyut oleh aliran sungai Musi yang sangat deras. Para prajurit panik dan melaporkan kepada raja. Raja pun bergegas menuju sungai Musi. Namun, Siti Fatimah tak ditemukannya. Beliau hanya melihat gundukan tanah di tepi sungai. Raja meyakini gundukan tanah itu adalah kuburan putrinya. Gundukan tanah itu semakin lama semakin besar. Orang-orang lalu menamainya dengan Pulau Kemaro.